Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membedah saham PGU. Kode sahamnya PGU Pertamina Geothermal Energy Tbk. Nah, harga sahamnya ini analisa tanggal 2 September 2023, hari Sabtu, market lagi tutup ya. Nah, hari Jumat yang lalu dia di close di harga 1410, naik berapa nih? Naik 2,17%. Nah, sebelum itu kita baca dulu profilnya. Oke, ini dia. Perseroan merupakan afiliasi Pertamina. Itu dulu kuncinya satu ya, afiliasi Pertamina dia. Dan pemegang kuasa pengusahaan panas bumi terbesar di Indonesia. Oke. Dalam hal kapasitas terpasang keseluruhan yang dioperasikan sendiri oleh Perseroan dan oleh para kontraktor KOB berdasarkan data dari Wood Mackenzie Asia Pacific Pte Limited. Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dan fokus usaha perseroan yaitu pengembangan Fokus usaha perseroan yaitu pengembangan dan pengelolaan proyek-proyek PLTP di berbagai lokasi di Indonesia. Oke, yang masing-masing memiliki jumlah kapasitas terpasang bervariasi. 13 kuasa pengusahaan panas bumi dengan kapasitas 1877 MW. Oke. Perseroan memperoleh sebagian besar pendapatan perseroan dari penjualan listrik secara langsung dan tidak langsung ke PLN. Oke, jadi PGO ini menjual panas bumi yang bisa jadi listrik dan listriknya dijual ke PLN yang merupakan perusahaan utilitas listrik milik negara Indonesia dan penjualan uap ke IPP dan PLN kan. Oke, berarti mereka pakai batu bara juga lah ya kan? Karena dari mana dapat panas bumi kalau nggak dari batu bara juga? Orang dibilang tenaga uap kok. Nah, penjualan uap ke IPP dan PLN. Berarti mereka bahan dasarnya batu bara juga ujung-ujungnya ya kan? Gak ESG juga. Tapi ya namanya bisnis ya kan? Oke, anak perusahaannya ini ada dua, PT Pertamina Geothermal Energy Kota Mobagu, lokasi di Jakarta, dan PT Geothermal Energi di Selawa. PT Energi Geothermal Energi Selawa. Lokasinya Jakarta ya. Namanya Selawa. Selawa C itu kayaknya. Oke, saham pengendali dari PGU yakni PT Pertamina Power Indonesia atau PPI menguasai 69%. PT Pertamina Power Indonesia. Kalau udah ada kata Indonesianya, berarti perusahaan negara. Kalau perusahaan negara, berarti keuntungannya ke negara dong. Iya kan? Ke kas negara. Masdar Indonesia. Pertamina Power Indonesia. Sebentar ya, kita buktikan aja. PT Pertamina Power Indonesia milik siapa? PT Pertamina Power Indonesia atau selanjutnya disebut sebagai perseroan merupakan salah satu entitas anak BUMN, yakni PT anaknya Pertamina Persero. Ya udah, BUMN ya berarti ke kas negara juga. Masdar Indonesia Solar Holdings, oke 15%, publik 10%, PT Pertamina PDV 5,99%. Jadi intinya yang ada beredar di publik 10% aja nih ya kan. Sisanya dipegang sama mayoritas dari Pertamina. Nah, mereka ini listing baru Februari 2023, artinya baru sekitar 6 bulanan ya. Baru sekitar 6 bulanan mereka listing di market. IPO price-nya kemarin 875. Saham beredarnya 10,3 miliar. Nah, ini nama-nama presiden direkturnya dan komisarisnya. Nanti kita lihat langsung aja di website perusahaannya biar dapat track recordnya juga kan. Presiden direkturnya Yulfi Hadi dan komisarisnya Sarman Simanjorang, orang Batak ya. Oke, Februari kan kita lihat dulu ini. Wih, dividen udah bagi dividen kemarin 13 Juni ya. Keren juga, tapi kecil sih ini.
Stock split belum pernah, red issue belum pernah. Oke, insider. Oke, master ya. Nah, kita cek dulu di sini. Ini dari websitenya langsung secara resmi Pertamina Geothermal Energy. Ini kepemilikan sahamnya sama yang kayak dipresentasikan oleh Stockbit tadi ya. Dikuasai oleh Pertamina Power Indonesia ini, PPI ini. Nah, tadi saya ingin melihat direksi dan profil direksi dan komisarisnya. Kembali dulu. Nah, ini nama direksinya ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 4 orang, komisarisnya 1, 2, 3, 4. Sama nggak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh iya, sama. Jadi mereka PT Pertamina Geothermal Energy ini punya 4 direksi dan punya 4 komisaris. Direksi utamanya dipegang oleh Pak Julpiadi tadi ya, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pak Rahmat Hidayat. Ahmad Yani Direktur Operasi, Direktur Keuangannya Nelwin Aldriansyah. Komisaris utama Pak Sarman Simanjorang, Sujit Esparhar, Danif Danusaputro, Haris. Oke, kita tengok Pak Julfi Hadi ini. Julfi Hadi, Direktur Utama. Sejak bulan Juni 2023, Julfi Hadi diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dalam upaya menjadi perusahaan energi hijau kelas dunia. Perusahaan hijau, oke. Dengan kapasitas terpasang geothermal terbesar di dunia. Merupakan peraih gelar Master of Science of Geology dari University of Texas El Paso. Oh, dari Texas ya tamatannya masternya. Bachelor of Science El Paso, US. Berpengalaman lebih dari 30 tahun di sektor geothermal dan oil and gas. Mengawali karirnya sebagai geologis di Amosis, Indonesia. Dalam mengemban pendidikan masternya, beliau berhasil memperoleh penghargaan dari Geological Society of America South Central Section. Untuk tesis yang dia kerjakan, beliau memiliki pengalaman di beberapa proyek geothermal seperti Wayang Windu. Oke, jadi basicnya Bapak ini memang di pendidikannya apa ya? Bahasanya tadi ini geological. Geologi belajarnya apa? Geothermal ini ya, bisnisnya. Pak Rahmat Hidayat. Oke, Pak Rahmat Hidayat lulusan Master of Business ITB dari ITB. Orang Indonesia juga ini ya, Julfi Hadi, Rahmat Hidayat, Ahmad Yani. Jadi basic-basicnya memang teknokrat nih, dasar sarjana teknik ilmu fisika, kan? Jadi ngerti-ngerti minyak sama panas bumi lah, masalah kayak gitu kan. Komisaris utamanya Sarman Simanjorang. Sarman Simanjorang diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina Geothermal. Oke, dalam mengawasi dan memberikan hasil dalam pengelolaan perusahaan serta memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Beliau meraih gelar Master Administrasi Publik Setiami Jakarta dan Sarjana Manajemen Setia Adi Niaga. Oke, jadi Bapak ini istilahnya sebagai seorang komisaris ya, kasih nasihat sama direksi untuk menjalankan perusahaannya itu maunya gimana arahnya ya kan. PG raih penghargaan winner of the on grade di ASEAN Energy Awards. Oke, cukup keren. Energi hijau kami. Energizing Green Future. Inilah gambar pabriknya itu ya. Seperti inilah gambaran yang mereka kerjakan nih. Mungkin panasnya ini dialirkan ke dari pipa-pipa di bawah tanah ke PLN-nya untuk menciptakan listriknya. Oke. Panas bumi. Sebentar loh ya, aku kurang paham juga ini. Kalau salah tolong dibagusi ya. Seiring dengan bertambahnya populasi dunia dan penggunaan energi yang terus bertambah sebagai dampak emisi karbon yang dihasilkan terus meningkat dari suhu bumi semakin tinggi. Kami berupaya untuk
dan pelaku usaha dan perjalanan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari produk energi. Terletak di area cincin api, Indonesia merupakan salah satu pusat energi panas bumi. Panas bumi berarti panas yang berasal dari bumi. Dan pemanfaatan energi panas bumi telah kami mulai sejak tahun 1974 dengan ditemukannya 70 wilayah panas bumi di Indonesia. Sebagai kelanjutan dari upaya untuk menghasilkan energi yang bersih dan ramah lingkungan, pada tahun 2006, PT Geothermal Energy didirikan sampai sekarang berkontribusi 80% energi panas bumi di Indonesia. Sebentar, cek. Apakah panas bumi dari mana asal sumber energi panas bumi? Panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Oh. Energi terbarukan tersebut adalah sebagai berikut: biomasa, termasuk dengan limbah kayu sumpah padat, dan biodiesel air geotermal. Oke. Apakah mengolah panas bumi ramah lingkungan? Emisi panas bumi hanya 1/15 batu bara. Oke. Panas bumi mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah menargetkan pada tahun 2005 mendatang kapasitas panas bumi mencapai 6.000-7.000 megawatt. Kalorinya itu setara membakar 100.000 barel minyak per hari. Artinya apa? Oke, jadi sepertinya bisnis kami memimpin transisi energi hijau melalui usaha pemanfaatan panas bumi. Oke. Ini tempat mereka buat apa ya, pabrik panas buminya nih. Gunung Sibualu Buali, Gunung Sibaya Sinabung, Sungai Penuh, Hulu Ais, Lumut Balai dan Margabayur, Wai Panas, Kamojang, Keraha, Cakrabuana, Panggelengan, Cibereum, Parabakti, Tabanan, Lahedong, Seulawa. Skema. Ini skemanya. Coba kita pelajari ya. Oke. Skema pemanfaatan panas bumi. Memanfaatkan sumber energi terbarukan yang andal dan utilitas tinggi. Panas bumi merupakan alternatif energi terbarukan tidak bergantung pada kondisi klimat panas. Memanfaatkan panas bumi melalui skema pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Saat ini sebagian besar pemanfaatan panas bumi dilakukan dengan skema pemanfaatan langsung, di mana PGM menyediakan uap yang dihasilkan dari lapangan panas bumi untuk serta pengembangan pembangkit tenaga panas bumi. Oke, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk skema saat ini PGM sedang melakukan bisnis riset. Ini skemanya nih. Ini gunung berapinya. Oke, mereka kasih pipa di bawah sini. Jadi mereka mau nyerap panas bumi yang dari bawah gunung berapi ini. Oke, naiklah dia ke sini, masuk ke stem field. Jadi geothermal power plant di mesin menggerakkan mesin generator. Uap panas tadi kan menggerakkan mesin generator, kemudian jadi transmission line di oper ke tower listrik PLN ini. Jadi mereka nggak pakai batu bara intinya. Pertanyaanku itu. Enggak, karena mereka manfaatkan
uap panas dari perut bumi nih, kita bilang panas bumi mereka bilang, karena mereka gali tanah pasti di bawah dekat-dekat gunung berapi ini kan, supaya ngambil uap panasnya kemudian ditransferkan ke mesin generator, gerakan generator, kemudian energinya, energi kinetiknya bergerak untuk ngalir, untuk dibuat listrik, ngalirin listrik ke tor-tor PLN. Oh gitu. Oke kawan-kawan, kalau misalnya saya salah memahami energi panas bumi ini, supaya sama-sama bisa belajar kita, tolong kasih komentar di kolom komen. Oke, seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi saya mau lihat di finansialnya. Nah, kita lihat secara dari tahun berapa ya? Dari tahun 2019 datanya ada sampai 2022. 4 tahun mundur ke belakang, laba bersihnya kita perhatikan di sini ya. Pendapatannya sih nurun ya, 2019 paling tinggi ya. Tapi 2022 dia coba bangkit lagi. Tapi laba bersihnya kita lihat di sini. Nah, lucunya pendapatan 2019 9,2 triliun. Pendapatan laba bersihnya 1,3 triliun. Sementara 2022 total pendapatan 6 triliun, laba bersih 1,9 triliun. Jadi lebih pentinglah laba bersihnya karena ini yang masuk ke kantong perusahaan kan. 1,3, 1 triliun, 1,2, 1,9. Oke, jadi perusahaan ini untung terus. Laba tertinggi di 2022 1,9 triliun. Oke. Coba kita bagikan dengan saham beredarnya berapa? Saham beredarnya ada 41,4 miliar. Sementara tadi labanya 1,9 triliun. Berarti kita asumsikan 1,9 triliun dibagi 41 miliar lah ya. 46 laba bersihnya 1 tahun. Berarti untuk ngejar harga sekarang, harganya berapa? 1.410. Mahal kali berarti PE ratio-nya ya kan? Kalau pakai laba per saham tahun 2022 46. Coba sama nggak IPS-nya, kita cek ya. IPS-nya 81. Oke, kita pakai 81 IPS ya. Laba per saham 81 per tahun. Dikali 15, 1.200. 16. 1.400 ya. Oh, kali 19 lah. 1.410 harga sahamnya. Laba per saham jika 18 tahun 1.400. Berarti sekitar laba 18 tahun baru balik modal kalau kita asumsikan labanya terus sama. Artinya labanya harus bertumbuh. P ratio 9,3, book value-nya 2,05. 2,05. P ratio 9,38. Sebentar ya, kita cek coba kuartalnya. Kuartal 1, 700 miliar. Kuartal 2, 600 miliar. 7 tambah 6, 1,3 triliun. Berarti udah bakal di atas 1,3 triliun karena laba kuartal 3 sama kuartal 4 belum keluar kan. Bisa jadi di atas 1,9 triliun labanya di tahun 2023. Oke, kita buatlah dulu 2 triliun laba bersihnya 2 triliun. Oke, laba bersih 2 triliun. Kita buat. Saham beredar 41,40 miliar. 2 triliun kita buat laba bersihnya nanti. Dibagi 41,4 saham beredar. 48 laba bersihnya. 48 buat adalah 50 genapkan. 50 laba bersihnya. Ini kok ditulis tapi PE ratio-nya 9,3 kali. Oh ini kurang PE ratio analysis 20 kali. Ini 9 kali mengecil karena labanya jadi besar. Gak juga bos. Sedangkan kita asumsikan labanya 2 triliun dibagi saham beredar, jumlah saham beredar 41,4 miliar dapatnya 50. 50 dikali 10 10 500 dikali 20 1000. Gak salah kan?
2 triliun dibagi 41,48 kan sekian, kita buat 50 dikali 20 1000 kali 25 1000 kali 30 harus 30 kali laba lagi baru balik modal kalau dari laba per saham. Berarti P ratio-nya 30 ini. Mahal kali berarti sahamnya ini. Dihargai segini. Saham beredarnya pun banyak kali 41-40 miliar. Mahal kali pun saham PGW ini menurutku. Mahal kali ini. Malah kita belum tahu lagi prospeknya ke depan kan, memang di bawah Pertamina BUMN. Cuman kalau mahal kali sih itu mahal kali kurasa. Price to book value-nya lagi pasti mahal nih. Coba. Kita pakai yang terbaru aja lah kan, kuartal 2 2023. Ekuitasnya 28,4 triliun. Oke, ekuitas 28,4 triliun. Dibagi saham beredar 41,4 miliar. 685. 685 harga wajar. Harga saat ini 1.400. Berarti dikali 3. Dikali 2. 2,1. 2,1 PBV-nya. Berarti price to book value dari PGW ini terbarunya 2,1. PE ratio-nya 20 kali. Berarti ya gini berarti bacanya. Kalau mau cari peluang di PGW ini. Kita tentu dividen enggak, karena dividen yield-nya kecil kali. 0,77%. Jadi kalau kita mau invest beli di PGW ini artinya kan kita berasumsi laba dari PGW ini akan naik karena mereka menguasai bisnis yang udah pasti penjualannya, karena dijual langsung ke PLN kan, nggak mungkin PLN nggak sediain listrik, mati listrik Indonesia ini kan, gitu logikanya. Jadi pasti PLN beli dan pasti PGO menerima laba dari hasil penjualan panas bumi itu kan, uap tadi kan. Nah, pertanyaannya apakah laba bersihnya akan meningkat secara drastis? Karena untuk nyari keuntungan kapital gain harus ada penggeraknya. Penggeraknya apa? Laba bersihnya harus naik. Naik drastis harus. Berarti laba bersihnya harus di atas 2 triliun untuk menggerek naik harga sahamnya untuk mencapai capital gain. Cuman kalau kita beli secara perhitungan seorang value investor, tentu kemahalan. Karena PE ratio-nya tadi kita hitung udah 20-an kali kan. PBV-nya udah 2,1 kali. Sementara kita belum lihat prospeknya dalam 10 tahun ke belakang karena datanya hanya sampai 2019. Tapi kalau kalian yang percaya tentang bisnis, bahwasannya energi listrik ke depan hidup dengan pembangkit listrik tenaga uap, ya pasti PGO apa ya? Pembangkit listrik tenaga panas bumi itu lebih tepatnya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLT PB. Jadi peluangnya masih ada menurut saya, cuman sebagai seorang value investor menurut saya ini udah kemahalan ya, karena laba per sahamnya kecil menurut saya. Kenapa laba per saham kecil? Karena saham beredar terlalu banyak. Kenapa laba per sahamnya kecil? Karena saham beredar terlalu banyak. Kalau saham beredar terlalu banyak, otomatis laba bersih harus ditingkatkan drastis, kan gitu. Jadi 2023 supaya orang tertarik melihat untuk beli sahamnya, labanya ya harus 3 kali lipat lah. 2 kali 3 harus 6 triliun labanya. Tapi apakah mungkin? Mungkin. Karena kita nggak tahu ke depan kayak mana kan. Gak ada yang tahu. Sama kalau kita analisa apa yang tadi teh. Ini sahamnya Medco Energi. Medco. Ini kan hampir sama juga karakter bisnisnya ini kan, sama si PGW. Minyak dan ini minyak dan gas bumi ya, beda lagi ya. Nah, tapi dia bisa juga meningkatkan labanya itu secara drastis dan mengejutkan. Nah ini, mana ini?
Laba bersihnya 2021 809 miliar kan. Laba bersih 2022 tiba-tiba 8,5 triliun. Medco, makanya harga sahamnya naik. Cuman apakah Pegio bakal gitu juga? Kita nggak tahu. Tapi untuk kalian yang mau sekedar referensi aja, memahami Pegio ini, ya wajar-wajar aja kita belajar kan. Kalau aku sih nggak aku beli karena udah terlalu mahal. Nggak ngerti juga aku prospek pembangkit listrik tenaga dari panas bumi ini gimana. Oke, gitu aja untuk sampai Pegio. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan.